Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Simanjuntak dari IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologi negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas, atau prinsip. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang tidak dapat dipisahkan karena kelima dasar tersebut memiliki makna yang erat dan saling berkaitan satu sama lain dan serta tidak dapat berdiri sendiri. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dicetuskan pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Presiden Insinyur Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai filosofis groundslong yang berarti fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Sebagai filosofis groundslong, Insinyur Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu satu, Pancasila diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keluarga, dan berbangsa. Dua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tata hukum politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan pada tujuan Pancasila. Baiklah, kita masuk kepada intinya, yaitu kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama, ideologi negara. Kedua, dasar negara. Ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Keempat, sumber dari segala sumber hukum. Kelima, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Keenam, Indonesia. Ketujuh, pandangan hidup bangsa. Kedelapan, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kesembilan, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kesepuluh adalah Pancasila sebagai solusi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari beberapa bagian-bagian tersebut. Yang kita mulai yang pertama, yaitu satu, ideologi negara. Ideologi negara, Pancasila menjadi pandangan dan sistem nilai yang menjadi dasar pemikiran dan pedoman bagi negara. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila menjadi panduan utama pembentukan kebijakan dan keputusan. Yang kedua adalah sebagai dasar negara. Kehadiran Pancasila dalam ranah hukum menjadi satu, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, namun juga berperan sebagai landasan hukum. Kedua, penegasan komitmen negara dalam penyerapan nilai-nilai luhur dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan karakter-karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia seperti semangat gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Yang keempat adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hierarki perundang-undangan daripada hukum lainnya. Pancasila menjadi pijakan utama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Indonesia. Yang kelima adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merumuskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia seperti mencapai keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita ini menjadi penuntun dalam setiap langkah pembangunan yang diambil oleh negara. Yang keenam adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai kebudayaan dan etika yang melekat pada masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan jati diri bangsa yang kaya akan keberagaman dan keindahan dalam bersatu dalam perbedaan. Yang ketujuh adalah pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang membimbing individu dalam mengambil keputusan
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwakili oleh Pancasila. Yang kedelapan adalah Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai kesepakatan moral dan etika luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan komitmen untuk membangun negara yang adil dan beradab. Hal ini menjadi fondasi kuat dalam membangun harmoni dan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Yang kesembilan, falsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila berperan dalam mempersatukan bangsa Indonesia dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman sebagai nilai-nilai falsafah hidup. Nilai-nilai tersebut menjadi perekat kuat dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Ya, dan yang terakhir adalah yang ke-10, Pancasila sebagai solusi. Pancasila dapat dijadikan sebagai petunjuk dan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, baik itu persoalan budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kalian pasti tahu kan apa saja yang kelima sila itu? Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat ya teman-teman. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makna atau nilai-nilai mereka tersebut satu persatu. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sila tersebut terdapat makna percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai kepercayaan masing-masing dan menghargai dan menghormati agama kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai-nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini makna yang terkandung adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung adalah menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan